محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apakah kebolehan sholat tahajud sebelum tidur itu bagian dari mazhab Syafi'i atau bukan? Jawabannya bukan. Yang saya sampaikan kemarin itu boleh dibilang qila atau tafarudan, itu maksudnya dalam kondisi darurat boleh diamalkan. Tetapi sebisa mungkin kita konsisten dengan mazhab kita. Dalam kondisi darurat bisa diamalkan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, sholat tahajud adalah nama dari sholat malam setelah tidur. Wa fil istilahi sholatul tatawu'i ilailam ba'dan naum. Menurut istilah sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Berarti pandangan ulama Syafi'iyah, kalau ada yang sholat sebelum tidur setelah sholat isya, sholat sunnah, niatnya tahajud, berarti tidak dianggap tahajud, tetapi sholat sunnah biasa saja. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebagaimana terdapat dalam syarah Minhaj kitab Mahali, di paling bawah sekali itu Umairohnya. Ada Mahali, ada apa lagi satu tuh di tangannya saya lupa, yang di paling bawahnya itu. Tadi kata Imam Rafi rahmatullah alaih, sholat tahajud menurut istilah adalah sholatut tatawwi'i lailam ba'dan naum. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Jelas ya? Seperti itu. Kalau ikuti pandangan ulama Syafi'iyah, salah satu Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang beliau dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi ada 7 derajat seseorang menghidupkan malam. Ada 7 derajat orang yang menghidupkan malam. Jadi di derajat yang ke-6 itu beliau sampaikan, barang siapa yang tidak bisa bangun di tengah malam, maka wala yambaghi, tidak munasib bagi dia, ayyuhmila ihya'a bainal isya'aini wal wirdil ladzi ba'dal isya'. Maka tidak munasib bagi dia, tidak pantas bagi dia, tidak cocok bagi dia, dia biarkan menghidupkan di antara 2 isya, yakni maghrib dan isya, dan wirid-wirid yang dikerjakan setelah sholat isya tidak munasib. Artinya seminim-minimnya itu. Kalau tidak sanggup bangun di tengah malam untuk sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, maka jangan tinggalkan menghidupkan antara maghrib dan isya. Setelah ba'diyah maghrib dilanjut dengan awabin. Nah, apakah ba'diyah maghrib bagian dari awabin? Itu juga ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bagian dari awabin, berarti kalau dia bagian dari awabin, kalau mau kerjakan 6 rakaat berarti tinggal tambah 4 rakaat. Kalau mengikuti Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih yang boleh sampaikan, paling banyaknya sholat awabin 20 rakaat, berarti tersisa 18 rakaat. Dihidupkan di antara dua isya, maksudnya maghrib dan isya. Sudah selesai sholat awabin, masih ada waktu, belum datang azan isya, waktunya sudah masuk, tetapi azannya belum di masjid-masjid. Maka bisa baca Alif Lam Mim Sajadah, bisa baca Tabarok, bisa baca Al-Waqi'ah, bisa baca Ar-Rahman, dan bisa juga baca Yasin. Atau punya amalan rutin mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan mungkin 30 juz, maka lanjut bacaan.
setelah sholat isya, ba'di isya, wiridan-wiridan yang dikerjakan setelah sholat isya, maka hendaknya disempurnakan. Nah, tentu setelah ba'di isya ditutup dengan witir. Jadi jangan tinggalkan witir. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam Kitabul beliau sampaikan, orang yang tertinggal sholat witir, artinya tidak mengerjakan sholat witir dan sholat sunnah qabliyah subuh, maka orang itu adalah orang yang paling buruk keadaannya di hari itu. Nanti kalau kita mau ikuti mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau tidak keseringan kita itu, tidak keseringan tidak bangun tahajud, alias selalu istiqomah. Di satu waktu kecapean, di satu waktu mungkin mengantuk yang sangat, atau uzur-uzur lain, maka dalam kondisi darurat genting, kalau kita amalkan itu tahajud sebelum tidur. Nah, cuma perlu saya ingatkan lagi, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud sudah tidur di situ tidak mesti tidurnya setelah sholat isya, tetapi tidur selesai sholat maghrib, alias sudah waktu maghrib, itu dihitung malam sudah. Jadi kapan disebut malam? Malam itu waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Itulah malam. Cuma malam yang dibolehkan untuk sholat tahajud bukan di antara maghrib dan isya. Malam yang boleh dikerjakan tahajud adalah selesai sholat isya. Kalau sudah tidur tadi setelah maghrib, sengaja tidak sengaja terbaring ataupun dalam keadaan duduk, mungkin sambil wirid tertidur, kaget 1 menit, setengah menit, 2 menit, selesai sholat isya, kalau mau mengerjakan sholat tahajud sebelum tidur sudah boleh tidur panjang, tapi sekali lagi bukan yang terbaik. Yang terbaik di tengah malam atau sepertiga malam terakhir, dan disisakan 1/6 sebelum azan subuh. Di situ dipakai untuk tidur juga. Bagusnya begitu. Adapun kebiasaan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sendiri, beliau malamnya itu dibagi 3. Jadi 1 malam menulis, malam sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua tahajud dan amalan-amalan malam boleh buat, sepertiga malam terakhir boleh tidur. Paham tidak? Nah, kenapa sepertiga malam terakhir beliau pakai untuk tidur? Atau kalau pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu rata-rata pokoknya sebelum subuh itu dianjurkan tidur. Sepertiga kah, 1/6 kah, tergantung cara menghidupkan malam itu, cara membagi untuk menghidupkan malam. Alasannya adalah supaya selesai subuh tidak mengantuk. Karena tidur mengantuk itu kan mengundang orang tidur. Jangankan tidur, mengantuk saja para ulama dari kalangan salafus saleh mereka tidak suka, membencinya. Jadi selesai subuh itu dipakai untuk amalan-amalan, mungkin mengajarkah, mungkin muraqabahkah, mungkin berzikirkah, dan lain-lain sebagainya. Paham tidak? Tidak ada orang soleh zaman dulu dan insya Allah zaman sekarang juga itu yang menjadikan setelah subuh adalah waktu rutin untuk tidur. Tak ada. Paham tidak? Kalau setelah waktu isyraq, itu ada gitu kan, setelah 1 jam atau berapa bangun bikin amal lagi. Yang kedua alasannya adalah supaya mengurangi kesan bangun waktu tahajud. Jadi kalau orang bangun malam itu kan mukanya pucat, mukanya kekuning-kuningan. Nah, supaya kesan tahajud yang ada di muka itu hilang dan tidak ditahu sama orang, maka dianjurkan tidur sebelum subuh. Paham tidak? Karena kalau ditahu sama orang ujiannya berat, dipuji lagi, terkenal lagi. Dan kalau dipuji terkenal, itu ujian rianya kuat. Bisa jadi kalah dari iblis dan nafsu itu. Maka untuk menghindari sebaiknya tidur sebelum subuh.
Adapun di pondok memang aturannya jangan tidur sebelum subuh. Paham tidak? Jadi bangun misalkan jam 4, setengah 4 terus tahajud mengaji sampai subuh, ya jalani saja. Paham tidak? Daripada tidak bangun. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.